Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aaron Sriwijaya. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah materi tentang cara advertising agensi mendapatkan klien. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pitching iklan. Mari kita lihat bagaimana sih caranya mereka dapat klien. Yang pertama adalah rujukan. Jadi gini, rujukan atau rekomendasi. Seringkali advertising agency itu bekerja dengan klien yang berbeda-beda dalam jangka waktu yang lama. Nah, saat kerja mereka bagus, ini akan menjadi nilai positif di mata klien. Jadi saat klien berikutnya ingin mencari advertising agency, mereka bisa merekomendasikan untuk mengundang kita, advertising agency, ke client briefing. Nah, ini pertama dari klien. Yang kedua dari media. Nah, media itu bisa gini. Kita lagi syuting sebuah produk menggunakan PH. Terus misalnya dengan Seven Sunday gitu ya. Nah, Seven Sunday kemudian melihat nih direkturnya dia, oh ternyata storyboardnya bagus nih kalau datang dari DM Pratama. Nah, berikutnya kan mereka syuting berikutnya lagi, siapa tahu nih kliennya komplain, aduh mas, advertising agensinya nggak kooperatif nih. Nah, produser biasanya akan merekomendasikan, kemarin saya habis syuting loh sama DM Pratama dan mereka bagus. Nah, ini rekomendasi ini bisa diberikan juga oleh media. Berikutnya ada lagi dari pihak luar. Nah, kalau pihak luar ini biasanya sih orang-orang yang pernah bekerja sama dengan klien atau dengan advertising agency, kemudian dia mempunyai hubungan dekat dengan klien. Misalnya nih, mertuanya dari brand manager, dia lihat iklan bagus, terus dia ngelihat pada saat brand manager nanya misalnya, nak kamu lagi bikin apa nih? Aku lagi mau bikin iklan nih untuk produk aku, produk antis. Oh ya udah, kemana aku bagus nih, bapak lihat iklannya Dettol, coba cari deh siapa yang bikin, itu bagus kok pendekatan kreatifnya. Nah, ini pihak luar yang sudah melihat portfolionya, kemudian dia merekomendasikan. Fase berikutnya adalah permohonan atau permintaan langsung. Nah, ini tadi biasanya orang yang memberikan permohonan langsung itu adalah orang yang berpengaruh di kantor klien. Jadi kalau di Unilever itu presiden direkturnya lah, atau dari CEO-nya. CEO-nya ini sudah pernah bekerja sama sebelumnya dengan salah satu advertising agency. Jadi begitu perusahaannya ingin meluncurkan sebuah produk, dia akan merekomendasikan. Biasanya bagian business development kita akan mendapatkan surat permohonan untuk mengerjakan sebuah produk, dan kemudian kita bisa mengkonfirmasi ya atau tidak, dan saat iya kita akan menindaklanjutinya. Terus cara ketiga yaitu presentasi. Ini seperti presentasi kredensial yang tadi ya. Jadi agensi atau advertising agency akan menjual dirinya, memperkenalkan dirinya. Yang pertama yang dijual adalah pengalaman. Tadi misalnya dia mendekati Yamaha, terus dia akan menceritakan pengalaman dia menghandle industri sepeda motor, walaupun nggak harus merek Yamaha juga. Yang kedua ada personil. Jadi di sini advertising agency akan mengunggulkan kreatif director-nya atau eksekutif kreatif director atau strategic planner-nya, mereka siapa, pernah memegang brand apa, atau habis itu kapabilitas. Jadi kapabilitas di sini kemampuan dia yang spesifik dalam sebuah bidang. Misalnya nih, agensiku ini bagus di kreatifnya, kenapa? Atau bagus di strategic planningnya, kenapa? Nah, dia akan menceritakan lebih banyak di sini. Kemudian prosedur kerja. Jadi kalau di sini cara advertising agency ini membedah sebuah brief, menggali insight. Nah, cara-cara seperti apa dia akan mempresentasikan, atau kemudian portfolio. Jadi sebetulnya
1, 2, 3, 4, 5 hal ini saling menunjang sebetulnya. Jadi saat dia bilang prosedur kerja, portfolio seperti apa, kalau beda prosedur pengalaman akan saling terkait. Cuma dari 5 hal ini ada satu yang jadi leader. Saat bicara yang bagus adalah pengalaman, ya dia akan bicara tentang pengalaman seperti apa, tapi kan di breakdown persoalannya. Pengalaman dia bagus seperti ini karena persoalannya kayak gini, karena kapabilitasnya, prosedur kerja, dan juga portfolio. Nah, fase berikutnya, advertising agency bisa menjual diri dengan cara humas. Jadi mereka melakukan terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, organisasi-organisasi pro bono. Di sini agar mendapatkan respect dari masyarakat. Saat masyarakat sudah respect, masyarakat aware ada agensi tersebut. Saat mereka butuh agensi, mereka akan teringat. Terus yang kedua ada asosiasi profesi. Jadi kalau di industri periklanan ada P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Dan dia P3I di beberapa daerah itu punya event lomba iklan. Nah, biasanya di sini advertising agency akan berperan aktif dari mulai pengisi acara, juri, penyelenggara, sponsor. Mereka mencoba untuk terlibat di situ karena klien pun biasanya akan datang. Nah, di sini sangat mungkin muncul kontak-kontak baru, terus kontak baru, terus kemudian advertising agency juga bisa menggait klien dengan cara membangun citra atau reputasi. Misalnya ngentri di festival, ada Pinastika kalau di Jogja, ada Cita Pariwara kalau di Jakarta, atau Asia Pasifik ada Adfest, atau ada New York Festival, atau Cannes Advertising Festival, Cannes Lion ya. Di sini saat mereka menang, akan dicari klien, karena katalog adalah kunci. Jadi saat mereka masuk list finalis, dicetak dalam bentuk katalog, kalian akan tahu. Dan saat mereka masuk di awarding dan diumumkan namanya, klien ada di sana. Dan biasanya kalian akan mencari. Oke, terima kasih. Materi dari saya, kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.